Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Pada suatu hari ketika Musa alaihissalam sedang duduk sendirian, tiba-tiba beliau didatangi sebuah sosok yang ternyata berwujud seorang tua. Dan ternyata diketahui bahwa dia adalah iblis. Musa cukup terkejut dengan kehadiran iblis itu. Maka segera dia bertanya, "Wahai, siapakah engkau? Apakah betul engkau adalah iblis?" Tentu saja iblis menjawab, "Ya." "Wahai Musa, tahukah kau kenapa aku menjumpaimu, menemuimu di sini?" Terjadilah dialog. Kita paham Musa itu siapa? Musa adalah Kalimullah. Kenapa dia dijuluki Kalimullah? Artinya orang yang langsung berbincang dengan Allah. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 164. Wa kalamallahu Musa taklima. Dan Allah sudah berbicara langsung dengan Musa. Jadi beda dengan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu harus melalui Jibril. Musa tidak. Tapi Musa dengan keterbatasan lidahnya, akibat ketika kecil pernah makan bara api, dia kemudian dibantu oleh Harun sebagai penyambung lidahnya. Mengetahui bahwa Musa adalah Kalimullah yang bisa bicara langsung dengan Allah, maka iblis berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam diriku ini tumbuh penyesalan. Aku ingin bertobat ya Musa." Maka Musa tertegun. Bagaimana mungkin iblis bertobat? Tetapi sekali lagi iblis berkata, "Musa, sampaikan kepada Allah bahwa aku akan bertobat." Dengan berat hati akhirnya Musa pun bermunajat, "Ya Allah, hambamu iblis ingin bertobat." Lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, tidaklah mungkin iblis itu mau bertobat." Musa pun kembali kepada iblis. "Ya iblis, Allah mengatakan bahwa kau tidak mungkin akan bertobat." Dan itulah yang terjadi. Bolak-balik sampai 3 kali Musa bermunajat. Dan di situ kemudian Allah berfirman, "Ya Musa, kalau memang iblis ingin bertobat, maka yang pertama-tama harus dia lakukan adalah melaksanakan perintah awal ketika itu." Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita paham apa perintah awal itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Jadi ketika Allah memerintahkan semuanya saat itu untuk berhormat kepada Adam, maka semua tunduk hormat kecuali iblis. "Ya Musa, suruhlah dia," iblis, "melakukan itu sekarang di kubur Adam." Ibu apa yang berbahagia. Lalu Musa pun dengan besar harapan mendatangi iblis dan beliau berkata, "Ya iblis, taubatmu akan diterima dengan satu prasyarat. Kamu lakukanlah perintah Allah yang pertama, yaitu menghormati Adam." Maka seketika itu merah padamlah wajah iblis dan kembali menunjukkan kepungahan dan kesombongannya. Dan iblis berkata, "Bagaimana mungkin aku akan melakukan itu sekarang di saat Adam sudah dikubur? Sedangkan dulu di saat dia hidup pun aku tidak mau melakukannya." Maka iblis tidak mau, ibu sekalian, tidak mau melaksanakan perintah itu. Dan itulah kesombongan. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Dan itu dilakukan oleh iblis. Setelah berdiam sejenak,
Iblis kemudian berkata, "Wahai Musa, karena engkau sudah berjasa kepadaku, maka sekarang aku pun memberikan 3 hal kepadamu. Yang pertama, ingatlah kepadaku ketika marah, karena aku ada dalam aliran darahmu. Yang kedua, ingatlah bahwa akulah yang menghalang-halangi seorang berjihad. Ketika dia berjihad, aku ingatkan pada anak, istri, keluarga, kekayaannya, sehingga dia lari dari medan jihad. Itulah aku. Yang ketiga, ingatlah, jangan kalian berdua-duaan dengan tanpa muhrim, karena akulah utusanmu kepadanya dan utusannya kepadamu." Pesan iblis 3 hal ini tetap relevan sampai zaman-zaman kita. Kemarahan itu secara kasat mata bisa kita lihat bagaimana jantung berdetak lebih kencang, darah mengalir ke pembuluh-pembuluh dengan menghentak-hentak. Itu baru dari sisi amarah. Makanya Rasulullah mengatakan, jika ada amarah padamu, hati-hatilah. Kalau kau marah dalam keadaan berdiri, maka segera duduklah. Ketika kau marah, sedangkan kau pada kondisi duduk, maka berbaringlah. Pada tuntunan yang lain dikatakan, api itu lawannya adalah air. Maka ketika kamu marah, segera berwudu. Ini bulan Ramadan, bulan pendidikan, bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan barokah. Maka penting sekali bagi kita, umat yang beriman ini, senantiasa menggali dan menelusuri nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada kesempatan ini juga mengingatkan bahwa kita sedang berada pada situasi yang secara psikologis kita semua mengalami tekanan yang luar biasa. Banyak hal yang mudah sekali bisa menjadi pemicu, menjadi entry point, menjadi trigger, sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Disinilah kita ingat apa yang dikatakan oleh iblis itu bukan dalam rangka mematuhinya, tetapi dalam rangka kita berhati-hati supaya kita jangan sampai marah berlebihan. Kita hindari bagaimana supaya kita tetap berada pada medan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Tetap ribat itu kita pertahankan. Kita berjaga-jaga di garis depan dari semua sisi. Dengan harapan apa? Kita semuanya bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya nanti kita beroleh kemenangan, yaitu Idul Fitri. Meskipun sebagian menafsirkan Idul Fitri itu adalah kembali bersarapan, karena fitr berarti sarapan, tetapi sebenarnya dua-duanya makna itu bisa kita pakai. Idul Fitri kembali kepada kesucian, demikian juga Idul Fitri kembali kepada bersarapan, dua-duanya bisa kita pakai. Maka sekali lagi, ini sangat penting kita berhati-hati terhadap segala hal yang mungkin bisa memicu dan menjadikan trigger sehingga kita tidak tenang. Apalagi sampai membatalkan puasa kita yang sangat berharga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.